Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah PWGT edisi Jumat 14 Agustus 2020. Dari gedung Gereja Jemaat Lahairoi Balikpapan, kami menyapa ibu-ibu, saudari, serta jemaat, dan para sahabat dimanapun berada, yang juga sedang mengikuti ibadah ini secara live. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini, dan mari kita memuji Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat 413 ayat 1. Tuhan pimpin anakmu. Pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Kita akan membaca firman Tuhan dan akan merenungkannya. Sebelumnya itu mari kita meminta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur dan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan kami angkat pada malam hari ini. Atas segala kasih dan pertolongan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Bahwa sepanjang hari lamanya Tuhan, Engkau telah memberkati kami, ibu-ibu PWGT-Mu, bahkan kami sekalian. Tuhan telah memberkati kami dalam melakukan segala kegiatan, aktivitas, dan kesibukan kami sepanjang hari ini. Semuanya itu Tuhan boleh kami alami, boleh kami lakukan oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan himpunkan kami di dalam ibadah live pada malam hari ini Tuhan, lewat ibadah PWGT. Kiranya Tuhan urapi kami Tuhan, kuduskan kami agar kami boleh layak di hadapan hadirat-Mu. Sebelum kami membaca dan mendengarkan firman kebenaran-Mu Tuhan, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu boleh kami sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, bersabdalah kepada kami, karena kami telah siap mendengarkan firman kebenaran-Mu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan serta kita renungkan pada malam hari ini terambil dari Kejadian 41 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-45 dengan judul Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf.
Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus, dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, dan berserulah orang di hadapan Yusuf, "Hormat!" Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir." Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Pa'anea, serta memberikan Asnat anak Potifera Iman Dion kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dari perikop pembacaan kita dari Kejadian 41 ayat 37 sampai 45 diberi tema happy ending. Jadi patame bahasa Toraya kamasanangan undinna. Kisah sukses seorang tidak lepas dari derita yang telah dilewatinya. Cobaan demi cobaan, derita demi derita sering menerpa seseorang menuju keberhasilan. Kisah Yusuf yang sukses tidak terlepas dari perjalanan panjang yang penuh tantangan. Namun Tuhan telah membentuk pribadi Yusuf menjadi pribadi yang taat kepadanya atas segala yang diperolehnya. Setelah melewati pergumulan, cobaan, godaan dan masalah kehidupan lainnya, apalagi yang kurang? Kekerasan fisik, dibenci, disingkirkan, bahkan dijual oleh saudara-saudaranya, dan kekerasan psikis yang dialami adalah jebakan tuduhan dan fitnah, bahkan mendekam di penjara. Semua kepahitan hidup menimpanya, namun justru hal itulah yang membawa dirinya menjadi seorang pemimpin yang besar. Allah telah mengubah kutuk yang ia terima menjadi berkat bagi dirinya dan seluruh keluarganya dan kaumnya. Begitu juga saya dan ibu-ibu, bahkan kita sekalian yang mengikuti ibadah pada malam ini, ketika kita menghadapi tantangan di dalam kehidupan kita, janganlah pernah menyerah. Karena ada Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita, dan Tuhan mampu membawa kita di dalam kesuksesan yang Tuhan izinkan dalam bentuk apapun. Oleh sebab itu, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa untuk meraih sebuah kesuksesan. Tuhan mempunyai berjuta-juta cara untuk mewujudkan rencananya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Pada saat Yusuf berserah kepada Tuhan, maka Tuhan menjadikannya pribadi yang hebat. Dari sini kita belajar bahwa rencana Tuhan bukanlah rencana kita. Bahkan banyak hal dalam kehidupan kita yang membuat kita kecewa pada awalnya, tetapi pada akhirnya kita merasa bangga dan bersuka cita karena segala sesuatu yang dulunya membuat kita menangis atau bersusah hati, sekarang berbalik menjadi keadaan yang membahagiakan. Karena itu, janganlah cepat-cepat putus asa dalam menghadapi perjuangan kehidupan. Jika kita tulus, maka Tuhan pun akan menolong kita. Amin. Kita sambut firman Tuhan dari Kidung Jemaat 408 ayat 1, di jalanku ku diiring.
Tuhanku, diberi damai surgawi, asa imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan pokok doa syafaat pada malam hari ini adalah ulang tahun Bapak Daniel Rumana Melolo, Saudara Agustinus Tandi Aruan, Saudara Yoel Deri Buakamba, Anakda Aurinelia Sumambo, Anakda Catherine Rantepasan. Dan kegiatan ibu-ibu PWGT dalam rumah tangga dan aktivitas setiap hari, serta anak-anak kekasih yang sudah diterima masuk PTN melalui jalur SBM PTN. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam sorga, Tuhan yang senantiasa kami sapa Bapa oleh karena anak-Mu Yesus Kristus. Kembali kami angkat ungkapan syukur kepadamu Tuhan atas segala pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Mana nyata pada saat ini Tuhan, Tuhan sudah memberkati kami di dalam mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kiranya firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengarkan, boleh kami renungkan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan meteraikan di dalam hati dan pikiran kami masing-masing, agar firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja. Dan kiranya boleh mengajak kami selaku ibu-ibu PWGT Tuhan untuk senantiasa terus berjuang dan berserah diri hanya kepada Tuhan. Bapa di sorga, lewat doa syafaat pada malam hari ini Tuhan, ada beberapa saudara-saudara dan anak-anak kekasih kami yang berulang tahun, yang Tuhan tambahkan lagi umur 1 tahun. Sukacita yang mereka rasakan adalah sukacita kami bersama-sama dengan keluarga. Kiranya lewat umur yang Tuhan tambahkan ini Tuhan, kiranya Tuhan berkati mereka lebih jauh dalam kehidupannya, di dalam pekerjaan, yang sedang bekerja, di dalam rumah tangga, yang sudah berkeluarga, dan dalam bangku pendidikan bagi anak-anak kami yang menuntut ilmu. Kiranya Tuhan memberkati di dalam segala kegiatan dan aktivitas mereka. Berikan mereka kekuatan, kemampuan, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Pun ya Bapa, kami berdoa selaku ibu-ibu PWGT-Mu Tuhan, yang dalam kegiatan kami setiap harinya, kiranya Tuhan mampukan, kuatkan kami di dalam membimbing, mengarahkan akan anak-anak yang Tuhan karuniakan kepada setiap kami ibu-ibu. Bahkan di dalam menopang akan suami di dalam tugas dan pekerjaannya. Tuhan Bapa di sorga, khususnya ya Tuhan, di situasi sekarang ini yang begitu mencekam oleh karena pandemi corona. Tuhan, kami selaku ibu-ibu Tuhan mengambil tugas dan tanggung jawab selaku menjadi merangkap sebagai ibu guru di rumah kami masing-masing, di dalam mengarahkan anak-anak kami Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami kesabaran di dalam mendidik dan mengarahkan, berikan hikmat kepada kami setiap ibu-ibu PWGT Tuhan, agar senantiasa bersabar di dalam mendidik anak-anak, di dalam
bangku pendidikan. Tuhan Bapa di sorga, pun Tuhan sukacita yang anak-anak kami rasakan yang sudah lulus lewat PTN, UMPTN Tuhan. Sukacita yang mereka juga rasakan, boleh kami rasakan bersama-sama. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Tuhan berkati lebih jauh di dalam melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan, agar kiranya mereka senantiasa bertekun. Kiranya Tuhan berikan hikmat, ketekunan di dalam terus berusaha di dalam menuntut ilmu, agar kiranya apa yang mereka cita-citakan suatu saat nanti mereka boleh raih seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Bahkan di dalam peristirahatan kami malam ini, kiranya Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, agar kiranya malam ini boleh kami pakai untuk mengistirahatkan tubuh kami, dan besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang keberkatan. Bapa di dalam sorga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan dengarkan permohonan kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat malam.